Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honoris Indonesia? Wabil khusus yang saat ini sedang menunggu penyerahan SK untuk seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Berikut ini kami akan menyampaikan informasi terkait draft ataupun lini masa penyerahan SK P3K untuk guru. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Di sini kami mendapatkan kiriman hasil jepretan di mana ada kegiatan rapat terkait penetapan dan pengadaan pegawai. Di sini kurang jelas ya Bapak Ibu. Untuk itu saya sudah mengetik ulang sehingga tampilannya lebih jelas. Nah, di sini di agenda kegiatan subbid penetapan dan pengadaan P3K disusun beberapa kegiatan dan jadwal ataupun lini masa pelaksanaan selama tahun 2022. Untuk kegiatan pertama, di sini ada disebutkan penyusunan formasi IPDN untuk tahun 2022 yang mana sudah dimulai sejak Januari 2022 yang lalu. Kemudian yang kedua, adanya penyusunan untuk peta jabatan untuk formasi tahun 2022 di mana saat ini di bulan Februari sedang berlangsung penyusunan peta jabatan dimaksud. Kemudian yang ketiga adalah penginputan data e-formasi akan dilakukan pada bulan Mei setelah mendapatkan data dari hasil penyusunan formasi dan penyusunan peta jabatan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian poin keempat adalah asistensi atau rekonsiliasi data yang didapatkan dari data penyusunan untuk e-formasi itu juga dilakukan di bulan Februari 2022. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan kelima yakni agenda penyerahan SK PNS dan sumpah janji PNS formasi 2019. Nah, ini diprediksi akan dilakukan pada bulan Maret 2022. Kenapa ini baru diserahkan? Karena saat ini rekan-rekan yang lolos PNS tahun 2019 adalah baru memegang SK CPNS-nya ya, SKCP. Nah, ini di poin 6 Bapak Ibu, berkenaan dengan guru ataupun non-guru, di sana akan ada pemberkasan usul NIP3K. Nah, ini sesuai dengan lini masa sebelumnya, di mana kita rekan-rekan guru sudah melakukan pemberkasan usul NIP3K yang dilakukan pada awal Januari untuk tahap 1 dan pertengahan Januari untuk tahap 2. Kemudian di poin ke-7 akan ada pemberkasan usul NICPNS, di mana ini baru akan dilakukan pada bulan Februari 2022 ini. Kemudian di sini kita lihat Bapak Ibu penyerahan SK P3K. Di sini tidak disebutkan untuk guru ataupun non-guru, namun secara umum saja bahwa penyerahan SK P3K itu dan tanda tangan kontraknya baru akan dilakukan di bulan Maret 2022. Nah, jelas Bapak Ibu, ini agenda ataupun draft kegiatan yang bakal Bapak Ibu terima nanti di tahun 2022. Wabil khusus ini untuk SK P3K yang tahap 1 ya. Kemudian yang lainnya penyerahan SK CPNS formasi tahun 2021 itu juga diserahkan di bulan Maret 2022. Kemudian penyerahan SK CPNS TAN ini akan diserahkan di bulan ini lebih dulu karena ini memang penerimaan formasi sekolah kedinasan ini sudah dilakukan lebih dulu. Kemudian Bapak Ibu, ini ada kabar gembira juga bahwa penyampaian formasi tahun 2022 ini nanti akan dibuka di bulan Mei ya. Artinya adanya pengumuman untuk P3K guru itu bahwa informasi berapa jumlah formasi yang dibuka itu nanti akan diposting di bulan Mei 2022. Dan poin ke-12 adalah proses mulai pendaftaran ya, mulai pendaftaran ataupun mulai seleksi P3K guru dan non-guru tahun 2022 itu baru nanti dimulai di bulan Juni. Ini karena memang CPNS untuk tahun 2022 tidak dilakukan. Jadi Bapak Ibu dapat terjawab bahwa draft lini masa pelaksanaan penerimaan SK Bapak Ibu itu nanti akan dilakukan bulan Maret. Ini sesuai dengan agenda sebelumnya, di mana kita sudah mendapatkan 2 edaran berkait dengan penetapan usul NIP3K. Ini edaran pertama Jakarta 20 Desember, yakni terkait penyelesaian NIP3K untuk tahap 1 ya. Tahap 1, kemudian surat edaran tertanggal 12 Januari 2022 ini untuk usul penetapan NIP3K tahap 2 yang dilakukan secara elektronik, di mana tindak lanjut dari surat yang kedua ini adanya pengunduran jadwal untuk pengisian daftar riwayat hidup.
Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu secara umum bahwa kita ketahui pengisian daftar hidup itu untuk tahap 1 ini yang sudah selesai ya. Itu kemarin dilakukan mulai 24 Desember tahun 2021 sampai dengan 10 Januari. Sedangkan penyampaian kelengkapan dokumen usul P3K-nya oleh BKD ataupun BKPSDM itu melalui SAPK dan Doku Digital itu dilakukan sejak 2 Januari sampai 31 Januari 2022. Nah, di sini Bapak Ibu batasnya ya, batas pengusulan BKD ke BKN. Sehingga kalau kita lihat dari Januari, awal Februari berarti masuk pada penyerahan berkas ke BKN. Nah, kita lihat di sini poin ketiga bahwa penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K guru itu ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya. Kalau seandainya penyerahan dokumen kita dari BKD ke BKN itu adalah awal Februari atau 1 Februari, karena batas pemberkasan BKD itu sendiri adalah 31 Januari, maka apabila 1 Februari dimasukkan ke BKD, maka 1 bulan berikutnya, yakni tanggal 1 Maret, maka itu baru akan muncul ataupun terbit nomor induk P3K. Jadi sesuai ya Bapak Ibu dengan perhitungan lini masa yang disampaikan oleh Subbid Penetapan dan Pengadaan Pegawai oleh BKN. Kemudian untuk tahap 2-nya kita ketahui pengisian DRH itu masih berlangsung ya sampai saat ini, yakni akan berakhir pada tanggal 4 Februari, di mana di sini BKD diberikan waktu untuk melakukan pemberkasan sampai dengan 23 Februari. 23 Februari. Maka jika BKD melakukan pemberkasan mulai tanggal 24 Februari, ya 1 hari setelah berakhirnya masa last minute pemberkasan BKD, maka 1 bulan ataupun tanggal 1 bulan berikutnya itu adalah bulan April. Bisa diprediksi untuk pemberian nomor induk P3K tahun 2021 untuk tahap 2 itu diprediksi bulan Mei. Meskipun di sini tadi disebutkan hanya 1 periode, ya mudah-mudahan saja bisa dilengkapi dan diberikan secara bersamaan pada bulan Maret 2022 untuk tahap 1 dan tahap 2. Namun kalau kita lihat dari agenda secara real di lapangan, untuk tahap 2 itu barangkali tidak bisa disamakan dengan penetapan pemberian SK ataupun penetapan NIP untuk P3K itu bersamaan dengan tahap 1. Jadi ini Bapak Ibu informasi singkat dari kami berkenaan dengan draft penyerahan SK P3K guru, baik itu untuk tahap 1 dan gambaran untuk tahap 2. Ya, semoga informasi ini menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu, dan demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.